Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maukah kalian aku beritahu? Purun kerso gelem oke yes. Sebuah kalimat yang apabila kalian mengamalkannya, maka kalian akan saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi satu sama lain. Mau purun kerso gelem oke yes. Niku simbah wau yes. Semangat nggih. Nyuwun pangapunten kula ngangge kalian. Padahal wonten para pepunden, Pak Panewu, kemudian mungkin Pak Kapolsek atau yang mewakili nggih. Pak Lurah rawuh. Pak Lurah, Masya Allah, kemudian para alim ulama, Bapak Ibu sedaya ingkang sampun yuswanipun di atas jauh saya, kok kula panggil kalian. Nyuwun pangapunten amargi kula namung nyontek kalimatipun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat. Beliau bertanya, maukah kalian aku beritahu sebuah amal perbuatan atau sebuah kalimat yang apabila kalian mengamalkannya, melakukannya, maka kalian akan saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi satu sama lain. Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kalimat apakah gerangan itu? Kemudian beliau bersabda, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian semua, niscaya kalian akan mendapati diri kalian sebagai makhluk yang penuh cinta, mencintai dan dicintai. Amargi salam niku wau, kita oleh Allah akan ditumbuhkan di dalam hati, dalam jiwa kita kasih sayang. Maka salah satu asbab muncul tumbuhnya kasih sayang nopo katresnan meniko dengan menyebarkan salam. Masya Allah. Boleh selamat pagi, tapi yang dimaksud bukan itu. Boleh selamat sore, tapi yang dimaksud bukan itu. Boleh selamat malam, boleh silakan selamat apa saja, tapi jangan tinggalkan assalamualaikumnya. Maka insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mencinta dan dicintai. Karena belum bisa wallahi wallahi nafsi biadihi, demi Allah, demi yang jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidak akan kalian masuk surga sebelum kalian beriman, dan tidak akan kalian beriman sebelum kalian saling cinta mencintai. Dan ini belumlah kalian bisa beriman sebelum kalian cinta mencintai. Lalu Rasulullah bertanya niku wau, maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya kalian saling cinta mencintai? Nah niku wau, menyebarkan salam.
Maka masya Allah niku wau kula nembe ping kalih ben ganjil mboten ben genep ben ganjil kula uluk salam sepindah malih pun jawab kanthi ikhlas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi syakhara syamsa wal qamar wa ja'ala al-laila wan nahar nafi'aini li ibadihi fi jami'il aqtar wa askana man ittaqahu fil jannati min tahtihal anhar wa adkhalal kafirina wal munafiqina finnar wa tabat taiba man istalzama bil ibadati wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa asyhadu anna muhammadar rasulullahu sayyidul anami wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wan nabiyyika nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama yang saya takdimi, para asatidah, juga para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Panewu atau Bapak Camat, Pak Lurah dan Pak Dukuh, Pak RT, Pak Kapolsek, mungkin juga Pak Dan Ramil atau yang mewakili yang hadir semuanya, juga takmir Masjid Jami Cetis Samigaluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam yang mana dengannya kita semakin insya Allah ditunjukkan oleh Allah jalan keselamatan. Kita menjadi hamba-hamba yang dituntun dengan iman dan Islam ini selamat dunia akhirat. Mari kita syukuri, semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan terus ditambah nikmat iman Islamnya, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita, beliau rahmatan lil alamin, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula atas keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan semoga kita adalah hamba Allah yang kelak pada hari akhir, hari kiamat berhak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pengajian pada hari ini adalah memperingati peristiwa yang sangat besar, peristiwa mukjizat, peristiwa yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak bisa diterima dengan akal, tapi hanya bisa diterima dengan iman. Karena akal itu terbatas, apalagi otak. Otak lebih terbatas lagi. Bedanya akal dan otak nopo mangke nyantri teng Gua Hira. Akal niku kula bocorke sekedhik, akal niku alat pikir, otak nggih alat pikir. Nek akal hanya diberikan kepada malaikat dan manusia, tapi otak munyuk mawon gadah, sapi nggih gadah gitu. Itu alat pikir yang nggih mikiraken nopo perkara-perkara materi papat ping papat kiku selawe. Berarti alat pikir otakipun boten sae. Menawi
bisnis dodolan kulaane 4.000 ben bathi didol 3.000. Niku otak. Menawi akal untuk memikirkan masalah-masalah nilai baik buruk. Nek dodolan nopo kulaan 5.000 didol 10.000 bathine 5.000 sing 1.000 tak sumbangke masjid. Sing mikir niku jumlahe sing mikir niku adalah otak, akal. Sing mikir nggih menilai atau menyumbangkan masjid. Ada seseorang ngelamar teng pesantren Gua Hiro ngen kula jadi marbot masjid, gajine setahun 1 juta, setahun 1 juta, sebulan 1 juta umpamane niki nggih. Terus dia juga ngelamar di pabrik bir di Jakarta sebagai satpam, gajinya 15 juta sebulan. Kacek adoh nggih. Ternyata dua-duanya diterima. Nek sing mikir ning otak sing diterima pundi? Sing 15 juta. Tapi kalau yang mikir akale melu dinggo, meskipun gajine 15 juta kok ketoke ora berkah bahkan haram, aku milih sing 1 juta wae. Niku akal. Maka sehingga ketika dia putuskan dengan akal yang mengambil yang 1 juta niku pinter jenenge, akale pinter. Tapi ketika dia ambil yang 15 juta niku akale idiot. Jadi ketika seseorang ngambil keputusan itu, ada orang lain goblok kowe iki, ngoten niku. Goblok 15 juta malah ditolak, malah njukuk sing 1 juta. Ning sing goblok piyambake niku. Ya dados dia berpikir akal itu memikirkan untuk kebaikan, nilai-nilai kemuliaan. Makanya akal ini hanya diberikan hanya kepada malaikat. Ada makhluk yang hanya diberi nafsu, namanya binatang. Nafsu itu hanya diberikan pada binatang, akalnya mboten disukani, otak dikasih. Nah, cara berpikirnya binatang niku ngangge naluri, nggih. Biasanya ngelih kucing meong 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 niku karena punya otak, niku ngangge naluri. Lah, nafsu ning mboten dikei akal, maka binatang itu memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan malaikat diberi akal tok, mboten dikasih nafsu, maka dia selalu taat apik terus, mboten bakal elek. Sementara nafsu, inna nafsala amaratim bisu illa marahima rabbi. Nafsu itu sesungguhnya selalu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhan, oleh Allah, sudah dikalahkan di bulan Ramadan misalnya, ya, sudah dirahmati oleh Allah. Nah, jadi akal selalu mengajak baik, nafsu selalu mengajak jelek. Manusia letak kesempurnaannya adalah dia diberi dua-duanya, ya diberi akal, ya diberi nafsu. Maka wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan perkembangannya atau penyempurnaannya, maka kepada jiwa itu diberi ilham jalan keburukan dan jalan kebaikan, kefasikan dan ketakwaan. Di dalam jiwa ada jalan kebaikan dan ketakwaan.
Karena di dalam jiwa kita itu ada akal, ada nafsu di dalam manusia. Sehingga kalau di dalam manusia itu ada jalan kebaikan, mendorong kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ada juga yang mengajak kepada keburukan. Setiap saat manusia itu bergulat. Manusia bergulat antara baik dan buruk. Wow anjing, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Begitu bangun, niki sudah bergulat. Sing akale ngajak sholat tangi wudu, ayo tangi wudu sholat. Sing mrikine kemulan meneh rasah mau bengi wis ngantuk bar begadang rasah wae. Lah niku make setane nimbrungi teko bener nafsu rasah sholat wae. Ketika kita ada datang bantuan dari pemerintah greng seorang pejabat, iki tak emplok dewi apa dibagi apa tak catut apa mangke sijine ojo, ini amanah, ini apa mangke nafsune kena nggo tuku mobil dan sebagainya, mang terus setan toko ngoten niku. Wah terus maka ketika yang menang akalnya tangi akhirnya wudu, sholat dan sebagainya, ketika yang menang akalnya seseorang manusia yang akalnya menang melawan nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau orang yang nafsunya menang atau akalnya kalah melawan nafsunya, keok akalipun, maka dia lebih nista daripada binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di surat Al-A'raf 179 bahwa sungguh benar-benar lakot, sungguh benar-benar neraka jahanam itu isinya kebanyakan adalah manusia dan jin. Manusia dan jin itu yang seperti apa? Mereka yang dimasukkan ke sana kebanyakan lahum qulubun, yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, yang punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah. Walahum adzanun, adzan nek wonten wong adzan niku kuping memperdengarkan, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak niku napa pawon? Wedhus, sapi, kebo. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih nista, lebih elek, lebih sesat lagi. Ya Allah, kebo karo sapi kok luwih apik mbangane menungso. Menungso apa kuwi? Yaitu menungso sing wau niku nafsunya atau akalnya kalah oleh nafsunya, memperturutkan hawa nafsu. Nafsu itu sifatnya binatang, maka orang ini lebih nista, lebih rendah, lebih elek daripada binatang ternak. Nggih nek binatang ternak niku kambing, wedhus, wonten sing diternak niku segawon. Wonten diternak toh. Maka masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi ilham, diberi oleh Allah bukan hanya ilham tapi fadilah.
bukan hanya diberi fadilah oleh Allah, tapi diberi oleh Allah maunah. Bukan hanya diberi maunah, lebih tinggi lagi, mudah-mudahan oleh Allah diberi karomah untuk bisa kemudian memenangkan pergulatan baik buruk di dalam diri kita ini antara akal dan nafsu, sehingga kita selalu berada dalam ihdinas siratal mustaqim, selalu berada di jalan yang lurus. Maka Masya Allah, ihdinas siratal mustaqim ini dituntunkan, kemudian Allah utus seorang rasul dari masing-masing umat, dan kita mendapatkan yang paling akhir, mendapatkan yang terbaik. Inggih menika beliau nabi terakhir, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta untuk mencontoh keteladanan beliau, ajaran-ajaran beliau, syariat yang dibawa beliau, tuntunan beliau nggih menika lewat kitabullahi wa sunnatin nabiyhi, yaitu lewat Al-Quran, kitab suci kita, kemudian lewat al-hadis atau sunnah-sunnah beliau. Maka mudah-mudahan dua pusaka ini kita pegang erat, dan tidaklah kita akan tersesat apabila kita berpegang kepada keduanya, ditambah dengan ijtima ulama, dengan fatwa-fatwa ulama, tuntunan-tuntunan para ahli agama. Kita akan berjalan insya Allah di jalan yang lurus. Dan hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, nopo mukjizatnya, Isra Mi'raj. Niki wau pembukaan mukadimah ceramah, amargi ceramah kula ngantos jam 3 mangke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh lewat di depan panjenengan mboten Mbak boleh ya, karena kalau saya di sini terus kula make sebelah mriki niki ngeten terus teng nggih mriki. Ah mriki teman. Baik kula mriki nggih mboten napa-napa nggih. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa mukjizat. Nggih, peristiwa mukjizat. Karena baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang, maupun nanti pada akhir zaman, yang mana di akhir zaman insya Allah teknologi semakin maju, semakin maju, meskipun akhirnya nggih dintekke melih kalian Gusti Allah. Maka teknologi habis juga di akhir zaman, kembali koyo zaman biyen, ming tombak, pedang, perisai dan sebagainya nggih. Maka mboten wonten napa komputer, napa HP nggih ilang mangke. Tapi mangke sebelum itu terjadi, ini semakin maju. Zaman Apollo 11 niku ke bulan niku komputer niku gedene sak kantor kecamatan. Luwih gede melih niku. Dadi peralatannya niku akeh banget. Suatu saat ada ilmuwan sing make ini, kalau bisa nanti bisa dimasukkan ke dalam tas, jadilah laptop gitu. Wah, sing ilmuwan malih nek iso komputer iki iso dilebokke saku, jadilah HP. Make suwe-suwe ora ono wujude. Ming ngangge program napa jenenge niku hologram, ngerti iso sret ngeten layar teng udara ngeten iki kaya teng film-film ya suwe-suwe kaya ngoten nggih. Nah, dengan teknologi yang secanggih apapun nanti akhir zaman, perjalanan dari Masjidil Haram ini kok sound system berubah terus dari tadi. Nyuwun tulung cobi high dikurangi, cek 1 2 3 nggih, cek 1 2 3
Nggih, kemudian cukup haik segitu, kemudian efek ditambah sidik C123 nggih, lo nya nggih, lo cukup segitu. Ada gen tidak kok ana ngung niki dikurangi. Niki side fill nggih, niki mawon side fill niki jenenge. Sound monitor dikurangi sidik ben mboten ngung, ben mboten feedback nggih. C123 efek ditambah lagi. C123 middle dikurangi. C123 high ditambah sidik mawon cukup ya. C123 sip low ditambah sidik mawon. C123 pun ojo disenggol nggih, ampun disenggol malih. Niki dikurangi sidik napa seat fill sing marai ngung-ngung nggih. Wah, rocker tingkat nasional le apal ono middle atau mid low high dan sebagainya. Di situ ada pan atau ada equalizer nggih dan sebagainya di situ nggih. Nggih dados nah ngeten nggih. Bapak Ibu tekan pundi niki perjalanan Isra Mi'raj niku perjalanan Isra niku horizontal dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Derek langkung nggih. Niki kula nglewati mboten napa-napa. Bismillah, ora kualat ya. Bismillah niki Masjidil Haram nggih, Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Niki perjalanan horizontal. Horizontal niku hablum minan nas. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit niku perjalanan vertikal. Vertikal niku perjalanan hablum minallah. Nggih, niki perjalanan horizontal nggih, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku hablum minan nas. Dalam akhlak namanya soleh, dalam perspektif Bapak itu boso sami galuhe napa nggih? Dalam bosone wong sami galuh niku horizontal niku dalam akhlak, istilah akhlaknya adalah soleh. Nggih, horizontal hablum minan nas, orang yang berakhlak pada sesama niku orang yang soleh. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha niku vertikal niku hablum minallah. Akhlak kepada Allah niku namanya takwa. Soleh, takwa. Orang yang paling bertakwa kepada Allah itu orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan orang yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah orang soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Niku namanya orang soleh. Dados nek digrafikaken niku niki takwa, niki soleh. Kita sering berdoa kepada orang yang baru melahirkan, semoga menjadi anak yang soleh. Jarang terucap semoga menjadi anak yang takwa, karena memang soleh dan takwa niku seperti dua sisi mata uang. Nek soleh niku otomatis takwa, karena di dalam penilaian Allah, kalau penilaian Allah, soleh niku ibaratnya karir.
prestasine apik nggih, nek karirnya bagus, prestasi bagus, menawi takwa niku dalam kehidupan kita bisa disebut pangkat. Nek prestasine sae, karirnya bagus, pangkatnya munggah. Nggih napa mboten? Niku nek Gusti Allah nek soleh otomatis takwane nggih munggah. Nek menungso belum tentu karirnya apik, prestasinya apik, dijegal, pangkatnya tetep ngisor wae. Ning ana sing karir ora apik, ora sepiro, langsung dadi atasan. Nek menungso padahal belum berkarya, padahal belum mumpuni, padahal belum pokoknya orang duwe keterampilan kok iso posisinya ning dhuwur. Nek menungso, ning nek Allah orang yang soleh, ini otomatis dia juga akan mencapai derajat pangkat sing dhuwur, takwa. Makanya kalau kita mendoakan orang yang soleh, niku sama dengan sudah mendoakan orang yang takwa. Maka Isra Mi'raj niki simbol perjalanan horizontal, niku simbol kesalehan. Perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha niku simbol dari takwa, soleh dan takwa. Perjalanan horizontal atau Isra niku perjalanan pertambahan. Kuantitas tambah dari 5 menjadi 7, 7 menjadi 10. Kalau perjalanan Mi'raj vertikal munggah dhuwur niku adalah perjalanan nilai, bukan pertambahan tapi peningkatan. Meningkat. Sing maune ora salat dadi salat, sing maune elek dadi apik, sing maune apik dadi apik banget, yang maunya tidak beriman dari beriman. Niku nilai niku wau bertambah, nek niki meningkat. Ono peningkatanipun niku wonten pertambahanipun. Ngaten niku. Dados insyaallah perjalanan ini, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah pelajaran untuk kita yang luar biasa. Juga perjalanan dari masjid ke masjid, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lo teng mriki mawon nggih, den syutingane mboten bingung nggih. Kenapa nggih? Menyesuaikan. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku masjid ke masjid. Di atas ada masjid apa teng langit? Wonten mboten? Di langit keberapa? Di langit keberapa? Ke-7. Langit pertama niku Rasulullah bertemu dengan niki ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ini sebetulnya saya mengulang, cuma saya tambahin sedikit. Dulu pernah saya sampaikan ketika terakhir sebelum corona, setahun sebelum corona, saya ceramah Isra Mi'raj teng mriki. Niki kula sampaikan, kula wau sing maukah kalian aku beritahu, mau niku nggih kula baleni. Nek dadi kelingan kula nggih menyampaikan waktu itu. Nah, ini saya sampaikan lagi supaya ingat nggih bahwa ketika Rasulullah ada malaikat Jibril datang, kemudian ada buraq sebagai tunggangannya untuk Isra dan Mi'raj niko, yang mana nopo teknologi tidak mungkin mencapainya karena kecepatan buraq niku cuman semalam saged ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha lewat 7 langit, kemudian atasnya langit ke-7, kemudian turun lagi sebelum subuh. Niku cuman semalam, Bu.
Sementara di langit pertama di bawahnya itu ada benda-benda angkasa, galaksi dan sebagainya, sing jumlahnya triliunan ping triliun pinten niku. Nah, di antara yang terdekat dengan kita ada bintang. Bintang terdekat dengan bumi niku nek ditempuh dengan pesawat sing paling canggih sak menika, namanya pesawat Challenger. Mocone Challenger, penantang, challenge. Niki challenge. I challenge you. Aku dudu celeng. Ya, aku tantang kamu. Ya, Challenger. Niku pesawat ulang-alik, nggih. Dari negeri Paman Sam yang canggih, yang kecepatannya niku 20.000 km per jam. Kecepatannya 20.000 km per jam atau 333,33 km per menit atau 5,5 km per detik. Sak detik dek ngono mun, dek niku mun 5,5 km. Mak dek sak detik niku mun tekan nopo godean. Ming dek nopo tekan godean. Nek sak menit niku tekan Madura. Nggih. Niku pesawat Challenger niku. Ah, niku sak jam niku pinten wau 20.000 km itu kan pundi wis ngelilingi dunia gitu. Niku sak jam. Itu saja pesawat itu kalau untuk terbang mencapai bintang sing paling cedhak niku butuh waktu 428 tahun. 428 tahun. Berarti menek badhe mabur teng mriko, pilotnya harus suami istri kudu manak terus. Nggih, 7 turunan teng pesawat niku. 428 tahun. Niku mawon nek bahan bakare cukup. Bahan bakare kudu uranium yang besarnya niku sekian kali lipatnya planet Jupiter. Goleke teng pundi? Alias mustahil. Niku nembe tekan bintang sing paling dekat dengan kita. Lah Rasulullah niku mencapai dengan buruk niku bersama malaikat Jibril niku melintasi mboten ming bintang-bintang pertama, bintang kedua, ketiga, keempat, ke sejuta, bahkan nembus langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 niku mung sewengi bolak-balik. Canggih napa mboten? Modern napa mboten? Modern pundi kalau pesawat Challenger? Ngomong modern Rasul. Islam itu sangat modern loh Pak. Jadi jangan menolak modernisasi, karena Islam itu sangat modern. Luar biasa lah Islam itu, modernnya, canggihnya. Zaman Rasulullah mawon saged menempuh perjalanan seperti itu. Di Masjidil Aqsa menika sebelum naik ke Sidratul Muntaha niku Rasulullah sholat, memimpin mengimami sholat para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 memimpin atau ngimami sholat. Kemudian sesudah itu mau berangkat disuguh omben-omben nopo unjukan kaya kula niku. Nah, kalau tak praktek. Wah, jan panjenengan anu nggih, pakai remote mawon gitu. Ketika Rasulullah badhe pangkat teng langit nggih,
Rasulullah oleh malaikat Jibril disuguhi dua minuman, dua cawan minuman. Yang satu yang merah ini anggaplah satu niki miras, minuman keras. Es batu nggih termasuk minuman keras. Atos. Lah niki yang satunya adalah susu. Maka silahkan Rasulullah ngunjuk kumin badhe pilih ingkang nopo khomer atau minuman keras, nopo ingkang susu. Niki bukan air putih Bu, Pak. Air putih itu susu, niki air bening. Dan dengan air putih wae kayak susu. Nah niki air bening. Ibaratnya ini susu. Maka Rasulullah pilih yang mana ketika ada khomer atau minuman keras, miras dengan susu, pilih yang mana kira-kira? Pilih susu. Dasarnya aku yo ngelak. Terus dipun unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anget deh benar. Masya Allah. Maka ketika yang diminum dipilih adalah susu, malaikat Jibril nek boso WA-ne pun niku komen. Masya Allah. Ya Rasulullah, seandainya yang engkau pilih adalah khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Kalau yang dipilih adalah khomer atau miras, umat Rasulullah akan tersesat. Tapi yang dipilih adalah susu. Padahal enak pundi antara susu dan khomer? Ayo sing tahu ngrasani, sing tahu nyicipi, enak pundi? Wonten sing ngomong khomer niku wau sinten ngacung? Niku jenenge jujur. Jangan dikira Bu, khomer tu enak pol. Wah enak tenan khomer niku. Khomer niku kecuali bir kayak ora enak. Ning jarene wong anu nggih enak jarene. Wonten kontru, wonten napa jenenge anggur wonten telu. Anggur merah, anggur putih, red wine, rose wine, white wine. Kemudian wonten kontru, wonten Hennessy, wonten napa jenenge tequila, margarita, Long Island nggih, wonten Manhattan, wonten Irish coffee, ada Snowball, ada macam-macam niku hadis riwayat iblis. Nggih. Jadi khamar itu enak. Buktinya apa? Khamar enak. Buktinya di surga nanti disediakan. Nek mboten enak ora bakal dikeke teng surga. Teng surga wonten sungai yang mengalir, sungai susu, sungai air tawar, sungai khomer, sungai madu. Nggih napa mboten? Dari telaga Al-Kautsar. Yang mana telaga Al-Kautsar niku simbol juga. Sungai 4 itu juga simbol. Telaga Al-Kautsar niku simbol dari 5 itu, simbol dari rukun Islam sing wau dipun nyanyekke kalian sholawat yang sangat luar biasa niki. Grup napa jenenge? Napa? Ben Eling. Yo Ben, atau Yone. Yo Ben Eling. Yo Ben Eling nggih. Jadi maksudnya niki biar berzikir, eling, mengingat Allah kan berzikir. Nah, simbol dari rukun Islam, telaga Al-Kautsar niku boten bakal mengalir 4 sungai kalau tidak ada telaga Al-Kautsar, karena telaga Al-Kautsar simbol dari syahadat, simbol dari syahadat. Kemudian air tawar niku simbol dari sholat. Kenapa simbolnya sholat? Karena sholat itu harus bersuci toharoh.
Nah, bersuci itu harus dengan pakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air tawar niku. Dados air tawar niku, sungai yang mengalir air tawar niku adalah simbol sholat. Kemudian sungai yang mengalir air susu niku simbol zakat, karena zakat itu diwajibkan kepada mereka-mereka yang sejahtera. Sejahtera ekonominya, kehidupannya disimbolkan nek wis ngombe susu nggih jaman biyen napa meneh napa dahar endok jaman kula cilik nek lawe endok niku berarti wong sugih, napa meneh nek endoke merem mergo wonten sing endoke melek. Nek entuk saka wong duwe gawe ewuh nika nggih manten napa-napa entuk saka peseman wonten nggih ten iki peseman jenenge saking blarak nom napa jenenge janur gitu. Nah, dibungkus niku harus dibuka greng. Ndoke merem, jebulane diwalik. Mereme diwalik nggih. Nah, susu itu simbol kesejahteraan, maka zakat simbolnya. Kemudian sungai yang ketiga adalah sungai Khomer. Sungai Khomer atau miras niki simbol dari puasa. Khomer ojo diombe, artinya menahan diri untuk tidak ngombe khomer nikulah menahan diri, hakikatnya puasa. Kemudian yang keempat sungai Madu, itu simbol haji, karena haji itu harus menjadi khairun nas, menjadi orang yang bermanfaat. Nah, madu itu adalah manfaatnya luar biasa, maka simbol dari Telaga Al-Kautsar. Kemudian sungai-sungai itulah simbol rukun Islam ada di surga. Nah, ketika melakukan perjalanan setelah diunjuk air susu, kemudian di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Diketuk pintu langit, yang ngetuk sinten? Malaikat Jibril. Wah, diketuk pintu langit. Ternyata Bapak satu rahasia nggih. Masjidil Aqsa niku sing saniki lagi akan direbut oleh Israel. Masjidil Aqsa itu dari titik Rasulullah berangkat itu ternyata itu lurus dengan pintu-pintu langit. Pintu langit pertama lurus dengan pintu langit kedua, pintu langit ketiga, pintu langit keempat, kelima, keenam dan tujuh niku lurus. Jadi di bawah kalau curut-curung titiknya itu pas di Masjidil Aqsa nih. Pintu langit. Maka ketika kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah yang naik buraq sampai di pintu langit, diketuk pintu langit. Mosok ngetuk pintu langit tok 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 nggih mboten. Niku nek digetuk pintu langit ambyar, bumi mawon saged ambyar. Wah, malaikat Jibril niku gedene seufuk timur niku kebak ketika menampakkan diri kepada Rasulullah ketika wahyu kedua niku diturunkan. Rasulullah ketakutan melihat malaikat Jibril yang gede banget niku. Sayapnya 600, pakaiannya gemerlap. Niku hiasanipun payet-payetipun niku yakut dan marjan permata surga. Rajane malaikat. Goro-goro ngetuk pintu langit niki. Maka ditanya, siapa malaikat yang jaga pintu langit? Pertama, siapa? Saya Jibril. Dengan siapa engkau datang? Muhammad. Apakah ia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Kemudian dibuka pintu langit.
sangar. Tepuk tangan untuk sound systemnya. Mas apik sound systemnya. Gedung-gedung bioskop. Kemudian dibuka, sudah masuk, berjumpa. Kalau percepat gitu, karena sebentar lagi zuhur gitu. Enggak sampai jam 3 loh. Ketika kemudian dibuka pintu langit pertama, berjumpa nanti dengan Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan Bu, kalau kita terbang naik ke gunung, memandang ke bawah indah mboten? Ketika naik pesawat memandang ke bawah indah mboten? Bayangkan Rasulullah ketika naik ke atas melihat alam semesta, bintang-bintang koyopo indahnya, warna-warni luar biasa. Bayangkan itu benda yang di bawah langit pertama. Terus di baliknya pintu langit yang pertama, jerone antar langit pertama dan kedua koyo opo. Berarti langit pertama lebih kecil daripada langit kedua. Kaya apa ketika Rasulullah sampai ke pintu langit yang kedua, diketuk oleh malaikat Jibril. Nek wau muni netung saniki dung. Gitu. Diketuk. Ana wong teng mriko to. Nggih. Kathah nggih, masyaallah. Jados ketika sudah di pintu langit kedua diketok, dibuka nggih suarane medap-medapi, tutup telinga niki kenceng banget, tutup telinga. Dalam hati mawon bayangke kudu luwih gedhe saka ki wau. Sangar banget pokoknya. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian melanjutkan lagi, bayangkan di antara langit kedua dan ketiga kayak apa alamnya, pandangannya. Karena memang Allah itu sedang pamer kepada Rasulullah yang sedih waktu itu. Sedang pamer pada Rasulullah, kowe ojo sedih. Karena sedang linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya, pada Rasulullah, baru sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Diperlihatkan langit yang 7 niku. Rasulullah melihat langit, di atasnya langit kedua, kemudian kemudian masuk ke langit ketiga, berjumpa dengan siapa beliau? Berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit kula mboten dar-der malih nggih, mangke di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang bersandar di pilar raksasa masjid, yaitu namanya Masjid Baitul Ma'mur. Teng langit ketujuh ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Makanya ini perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa ke Baitul Ma'mur. Di sana Rasulullah melihat di Masjid Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan tidak pernah keluar lagi bersujud kepada Allah. Besoknya 70.000 lagi malaikat masuk, besoknya 70.000 malaikat masuk, besoknya 70.000 malaikat, kemarin 70.000 malaikat, kemarin lusa 70.000 malaikat, seminggu yang lalu 70.000 malaikat, sebulan yang lalu 70.000, 1000 tahun yang lalu 70.000 malaikat, sejuta tahun 70.000 malaikat, nanti 70.000. Berapa besarnya Masjid Baitul Ma'mur ini? Malaikat 70.000 masuk setiap hari dan tidak pernah keluar lagi bersujud kepada Allah.
Betapa kecilnya kita Bapak Ibu. Cilik banget awake dhewe niku. Karena di langit itu, masyarakat langit, malaikat-malaikat niku tidak ada sejengkal pun langit tidak lain malaikat bersujud. Ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah. Di langit niku kebak malaikat bersujud, Pak. Bayangkan nanti malaikat-malaikat tersebut di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan dimanapun langit-langit dimanapun malaikat-malaikat akan didatangkan pada hari kiamat, akan mengepung kita. Kita diadili, kita dihisab. Yang menyaksikan adalah para malaikat langit turun segitu banyak. Kita seperti setitik debu dikelilingi oleh malaikat yang luar biasa. Yang langit itu sejengkal pun tidak ada malaikat kecuali yang sedang bersujud. Kaya nopo kadahe mangke malaikat sing akan menjadi saksi peradilan. Kita hanya setitik debu. Jumlah manusia dari Nabi Adam sampai hari terakhir nanti hanya setitik debu dibandingkan dengan malaikat seluruh langit di kaya opo. Kecil sekali kita. Maka kemudian sesudah menyaksikan nopo berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau percepat nggih. Kemudian beliau Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat. Jibril pun tidak sampai ke sana. Maka Rasulullah sendiri ke sana dan berjumpa dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Masya Allah, setelah melihat langit pertama, langit 2, 3, 4, dan di antara langit-langit itu pasti ada sesuatu. Seperti di antara bumi dan langit ada sesuatu, ada bulan, ada matahari. Maka di antara langit kedua, ketiga, dan ke satu dan kedua pasti ada sesuatu yang tidak tahu, hanya disaksikan oleh beliau Rasulullah. Di antara 2 dan 3 juga demikian ada sesuatu yang pasti sangat dahsyat sekali. Maka ketika sampai berjumpa dengan Allah, kalau singkat nggih, beliau ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, langit ini milik siapa? Langit adalah milik engkau wahai Allah. Wahai Muhammad, bumi milik siapa? Bumi juga milik engkau wahai Allah. Wahai Muhammad, engkau sendiri milik siapa? Hamba juga milik engkau wahai Allah. Pertanyaan itu panjenengan saged jawab nggih? Langit bumi kita milik siapa? Allah. Tapi pertanyaan yang keempat, wahai Muhammad, aku milik siapa? Allah milik siapa? Pertanyaan yang keempat ini Rasulullah mboten saged jawab. Beliau tertunduk. Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menguasai segalanya, itu milik siapa? Maka Rasulullah tidak mampu menjawab. Maka kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, ketahuilah aku adalah milik orang-orang atau hamba-hamba yang bersolawat kepadamu. Milik siapa? Allah. Milik orang-orang kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, begitu tingginya Rasulullah diangkat oleh Allah sampai menjadi wasilah untuk memiliki Allah. Seseorang harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat bersama-sama. Saya tuntun salawat yang paling sederhana. Allahumma salli ala Muhammad. Setuju? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah berselawat kepada Rasulullah berarti sudah memiliki Allah. Nggih napa mboten? Kok gampang temen. Wong arep memiliki motor we kredit ora ditompo-tompo. Arep pengen duwe omah ya kredit ora rampung-rampung. Memiliki Allah yang maha segalanya kok gampang temen. Memang gampang ning yo ora gampang. Gampang ning ojo digampangke. Karena persoalannya Masya Allah, ini kurang ngombe teh ngono betul. Teh manis iki sunatullah ditutup. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah orang yang bersolawat niku belum tentu sholat, tapi orang yang sholat pasti bersolawat. Lah teng mriku letaknya, karena sholat dan sholawat niku artine podo. Sholawat niku bentuk jamak dari sholat. Jadi ada orang yang bersolawat niku belum tentu sholat, bahkan belum tentu beriman. Nek wulan poso teng Jakarta, kanca-kanca kula jaman penyanyi rumiyin niku karena saking larisnya niku job nyanyi solawatan niku anggotane kekurangan anggota, kudune nasib niku wong papat, ternyata ono wong loro tok, kancane terpaksa nyewa atau ngrekrut wong non muslim. Ya ming bersolawat niku tok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmi lahi sholata cuap kata niku. Dados mereka yang dua orang Islam bersolawat, yang non muslim bersolawat juga, tapi tidak diterima solawatnya karena dia tidak sholat. Karena inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sesungguhnya yang pertama-tama dihisab pada hari kiamat nanti atas seorang hamba adalah sholatnya. Fa in soluhat soluha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baik pula atau diterima pula amalan yang lain. Kalau sholatnya buruk, hancur, orang sholat, maka buruk pula, tidak diterima pula amalan yang lain. Maka ibaratnya angka 1, angka 1 dan angka 0. Nggih jawab niku napa menerangkan hadis niku. Angka 0 misalnya menolong orang niku 0. Pengajian niku nilainya diibaratkan angka 0. Menolong orang angka 0, puasa angka 0, terus kebaikan-kebaikan yang lain angka 0, haji angka 0, sholat niku angka 1.
menawi 0,00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 h nilainya pinten 0. Ning 0 ming loro 00 wonten angka setunggalih nilainya pinten 100. Kathah pundi 0 loro ning wonten sijine kalian sing wau niku kathah sing 0 ming loro ning wonten angka satunya. Makanya meskipun bersolawat dia tidak diterima solawatnya. Nggih dados supaya solawatnya diterima maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Diterimalah wahyu yang tidak lewat perantara, yaitu sholat. Kalau puasa perintahnya lewat malaikat Jibril wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Wajib berpuasa kita lewat perintah yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, tapi dan yang lainnya. Tapi sholat niku Allah sendiri yang langsung dawuh, dan Rasulullah langsung datang bertemu langsung, mboten lewat utusan, diperintah langsung. Niku berarti posisi kedudukan sholat sangat tinggi, mboten nangge perantara. Pertama-tama perintahnya berapa waktu, berapa kali sholat sehari? 50 kali. Mampu mboten jenengan? Diterima oleh Rasulullah, turun ke bumi, tapi lewat langit-langit lagi toh, berjumpa lagi dengan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi kemudian yang langit ke-6 sing ditahan kalian Nabi Musa. Nggih. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad saudaraku, wonten dawuh menapa saking Allah? Kepo. Nabi Musa kepo. Oh kula didhawuhi ken wonten perintah salat ping pinten sedinten? Ping 50. What? Ngoten niku Nabi Musa. What? Nyuwun keringanan, nyuwun dispensasi. Umat jenengan mboten kiat, umat kula sing kuwate kaya ngoten mawon mboten kiat napa meneh umat panjenengan ping 50 sedina. Waduh wis saestu gampangane dirayu, diberi napa argumen-argumen hanya Rasulullah minggah malih baru diantar lagi oleh Buraq malaikat Jibril, tapi mboten derek teng Sidratul Muntaha, berjumpa lagi dengan Allah, nyuwun keringanan, dapat keringanan 5 menjadi 45, turun Nabi Musa nyegat malih. Pripun hasil mboten? Hasil pinten? Dados kawan dosa gangsal. Tesih abot, saestu abot. Mawon nyuwun melih, akhirnya terjadi dialog dan Rasulullah minggah malih teng Sidratul Muntaha nyuwun keringanan malih. Allah berikan keringanan 5 lagi menjadi 40. Begitu juga akhirnya turun jadi 40, kemudian di atas saran dari Nabi Musa akhirnya dari 40 jadi 35, 35 jadi 30, 30 jadi 25, 25 jadi 20, 20 jadi 15, 15 jadi 10, 10 jadi 5. Ketika turun dari 10 jadi 5 pun Nabi Musa taken malih, dos pundi enggih alhamdulillah dipun dispensasi, dipun potong dados 10 wau dados gangsal. Alhamdulillah niku tesih abot lho. Umat jenengan teng sami galuh niku mboten kiat. Wonten sing kiat, wonten sing boten ngoten niku. Nyuwun amali mawon keringanan. Niki pun cekaplah niki kadose kula isin menawi nyuwun keringanan malih. Tapi saestu umat panjenengan ana sing sebagian kuat, mboten sing bagian kiat. Nggih pun niki kula bekta wangsul. Nggih.
Akhirnya sholat yang 5 waktu itu dibawa pulang. Saya mengibaratkan dibawa pulang, berarti sholat 5 waktu niku nopo? Oleh perjalanan. Kalau panjenengan umroh wangsul kondur mesti nggawa oleh-oleh. Nggih napa mboten? Kelingan bojone, kelingan putrane, kelingan tetangganipun, sahabat dekatnya. Tak tuku oleh-oleh, ana tasbih, ana mukena, wonten buku zikir, wonten minyak wangi dan sebagainya. Oleh-oleh. Masa Rasulullah orang yang paling mulia melakukan perjalanan yang paling mulia, diantar oleh malaikat Jibril yang mulia menuju tempat yang paling mulia, berjumpa dengan yang maha mulia dan maha kaya, mosok mboten nggawa oleh-oleh. Dan oleh-olehnya niku dinggo wong sejagat, wong sedunya ora bakal entek. Dinggo wong zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman ora bakal entek-entek. Nah niku ibaratnya pakaian dinggo sapa wae sedeng pantes kabeh oleh-olehnya niku. Maka sholat ini adalah oleh-oleh yang paling mulia, yang paling agung. Karena dengan sholat di dalamnya kita bersolawat, kita memiliki Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha menolong, Allah yang maha indah, Allah yang maha segalanya. Dengan oleh-oleh sholat kita bisa memiliki Allah, karena di dalam sholat ada sholawat. Maka Masya Allah, nek Pak Triyadi umroh nopo haji jenengan terus dipun oleh-oleh kurma, kinten-kinten kurmanya dilepeh, dibuang nopo didahar? Didahar mesti nggih. Nek Pak Triyadi kemudian oleh-olehi mukena nopo sajadah dingge nopo dibucal? Nek Pak Triyadi bekto oleh-oleh air zam-zam niku dibucal nopo diunjuk? Nek Rasulullah niku bekto oleh-oleh, padahal itu oleh-oleh yang paling mulia dumateng panjenengan, dibucal, dilepeh nopo dingge? Nah, disitulah letaknya. Oleh Rasulullah niku kathah ingkang lepeh. Kathah sing nganggep niku mboten penting. Oleh-oleh yang sangat berharga, oleh-oleh yang mana menjadi asbab seseorang hamba bisa memiliki sang pencipta, niku kata sing boten mentingke. Teng mriki kula ngajak bermuhasabah, ojo-ojo kuwi aku, ojo-ojo aku nglakoni sing kaya ngono. Wong salat niku oleh-oleh sing paling tidak ada tandingannya di dunia ini. Dibandingkan emas sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi ditambah sepenuh bumi. Wong salat sunnah 2 rakaat saudara sebelum sujud saja disukani pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggih napa mboten? Napa meneh salat subuhnya, napa meneh make zikir ditambah zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, kemudian ditambah lagi sholat sunnah syuruk, kemudian ditambah sholat duha, sholat duhur mangke, sholat asar, maghrib, isya, tahajud, kemudian baca Quran dan sebagainya. Masya Allah, kaya apa sugihipun awake dhewe wong salat 2 rakaat sebelum subuh saja kita mendapatkan imbalan yang lebih besar, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka Bapak Ibu, kurang pinten menit duhuripun?
Amun keliwat jebulane jenengan kok boleh durung. Durung asar maksudnya nggih. Nggih. Maka pesan dari kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memiliki, diparingi oleh beliau oleh semuanya tidak terkecuali, diparingi oleh yang sangat mulia, yaitu sholat 5 waktu yang di dalamnya ada sholawat, sehingga kita memiliki yang segalanya, maha segalanya, Allah yang maha kaya. Kalau kita minta apa saja sesudah sholat, insya Allah akan dikasih. Meskipun dikasihnya bisa ditunda, bisa diganti dengan yang lain, atau nanti akhirnya dikasihnya di akhirat. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti ini ku janji Allah akan aku kabulkan. Masalahnya kadang-kadang kita ayo dikesusu, jaluk saiki kudu dikei saiki, jaluk duit kudu wujude duit, jaluk sugih kudu wujudnya sugih. Padahal Allah itu memberikan yang dibutuhkan, bukan memberikan yang diinginkan. Kalau kita minta, ya Allah kula nyuwun sugih, dikeine selamat. Ya Allah kula nyuwun sugih, dikeine niku kesabaran. Ya Allah kula nyuwun sugih, dikeine niku kali Allah diganti dengan keselamatan, kesehatan. Tidak ada yang tidak dikabulkan doa itu. Semuanya dikabulkan. Bisa kontan cash bagi orang-orang yang memang sudah dekat sekali sama Allah, minta turun hujan dikasih hujan, minta kaya dikasih kaya. Tapi bagi orang-orang tertentu, kowe ora entuk kaya, apike kowe kere wae. Nek kere kowe salat terus, nek kere kowe tawadhu, minta kei sugih, kowe ninggalke salat, sombong, ngopeni harta terus sombong karo tangga-tanggamu, kowe apike pancen kere. Ora dikei kalian Gusti Allah, keine ketakwaan. Ya coba. Jadi doa itu ada yang dikasih cash, wujudnya sesuai dengan yang diminta, ada yang dikasihnya itu diganti, tapi nilainya bahkan mungkin lebih baik dari yang diminta. Kemudian ada yang ditunda, kowe tak kei sugih ning aja saiki kowe urung kuat, nyonggo sugihmu. Kowe tak kei jabatan jadi panewu ning aja saiki. Ngaten iki umpamane nggih. Ini beliau sekarang sudah dikasih karena sudah siap. Engkau jadi panewu, engkau akan melakukan amanah. Ada yang ditunda, ada yang ditukar, ya. Kemudian ada yang nanti dikabulkan di akhirat. Nah, kabulkan di akhirat niku mangke saking gede nih pahala yang diabulkan di akhirat, mangke orang-orang pada melihat, ya Allah niki kok ageng sangat niki nopo? Niki adalah pahala doamu. Kowe njaluk apa wae ning dunya ora tak kei tak gene saiki wah banget, ngantos orang-orang iki sabe komentar, ya Allah ngertoso niku piye? Ngerti yo doa yang dikabulkan di akhirat agenge kaya ngeten. Kula sedaya ridho dulu doa-doa saya tidak dikabulkan di dunia. Iri mereka melihat orang-orang yang doanya dikabulkan di akhirat. Nah, syaratnya kita juga harus memohon kepada Allah lewat sholat. Di antaranya doa terbaik adalah sesudah sholat. Maka jangan sepelekan sholat Bapak Ibu. Mari dalam peringati Isra Mi'raj ini tingkatkan sholat kita yang tadinya di rumah bagi bapak-bapak di masjid, yang tadinya cuma sholat maghrib kalian isya tok atau maghrib tok, tambahi isyaknya iya, subuhnya iya, duhur asarnya ngingaten. Karena kalau ditinggal dosa, niku hukumnya wajib. Maka masjid yang dulu berapa tahun sebelum corona saya sudah kesini, sekarang menjadi lebih indah, lebih resik, lebih cantik. Masjid ini harus disuburkan. Masjid ini adalah tempatnya pesta oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang tahu bahwa itu adalah oleh mulia, ayo kita datang, kita setiap hari 5 kali pesta olehipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menjadi ilmu untuk kita dan sangu. Maaf saya kali ini tidak nyanyi, betul napa-napa nggih?
karena sudah masuk dan waktunya memang sempit sedikit. Nggih, mulai satu saat saya dikasih waktu 10 jam saya akan nyanyi. Nggih. Matur nuwun sangat. Kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.